Jaksa Penuntut Umum menuntut ex-Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami dengan pidana mati karena terlibat peredaran narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Tuntutan disampaikan JPU Eka Aftarini dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Kamis 1 Februari 2024 siang. Jaksa Eka mengatakan, tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan Andri Gustami dalam perkara tersebut, hal yang memberatkan terdakwa menggunakan jabatannya sebagai Kasat Narkoba di Polres Lampung Selatan untuk kepentingan pribadinya dalam peredaran narkoba. Menurut jaksa, terdakwa Andri Gustami terbukti melakukan permufakatan jahat dan menjadi kurir narkoba. Menanggapi tuntutan JPU ini, kuasa hukum terdakwa yaitu Ali Buto mengaku akan mengajukan pledoi pada sidang mendatang. Usai persidangan, Ali Buto mengatakan tuntutan yang disampaikan oleh JPU telah memenuhi asas kepastian hukum, karena memang di dalam persidangan terdakwa Andri Gustami banyak mengakui perbuatannya. Tuntutan JPU secara hukum tidak berubah sesuai dengan surat dakwaan yang disampaikan dalam persidangan sebelumnya. Sebelumnya, JPU dalam surat dakwaannya menyatakan AKP Andri Gustami didakwa telah melakukan pendistribusian narkotika jenis sabu seberat 150 kg jaringan bandar narkoba Freddy Pratama, pengiriman sebanyak 150 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi tersebut diloloskan AKP Andri Gustami dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pulau Jawa periode Mei hingga Juni 2023. Dalam surat dakwaan ini juga diketahui Andri berperan sebagai kurir spesial yang meloloskan 150 kg sabu dari 8 kali pengiriman dengan upah 8 juta rupiah untuk 1 kg. Selama bergabung dalam jaringan tersebut, Andri mendapatkan upah sebesar 1,2 miliar dan honor sebesar 120 juta rupiah. Uang tersebut oleh Andri telah dibelikan satu unit mobil Ford Ranger double cabin warna silver bernomor polisi B9250 KSW dengan harga 180 juta rupiah. Kemudian Andri juga melakukan modifikasi dan servis mobil dengan biaya sebesar 100 juta, bahkan terdakwa Andri juga menggunakan uang tersebut untuk operasional sehari-hari di kantor sebesar Rp303.825.000. Sementara sisanya sebesar Rp756.175.000 tersimpan di dalam rekening milik terdakwa. Selain itu, AKP Andri Gustami juga sudah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat buntut keterlibatannya dalam sindikat narkoba jaringan Freddy Pratama. Tentunya tuntutan itu lahir dari sebuah keputusan keputusan aparat penegak hukum. Saya melihat keputusannya jaksa penuntut umum untuk menuntut hukum maksimal seperti itu kepada klien saya memang sudah memenuhi asas kepastian hukum karena memang klien saya di dalam banyak persidangan banyak mengakui, tapi untuk menentukan keadilan itu tidak cukup dengan kepastian hukum. Ada dua lagi yang harus dilengkapi oleh setiap aparat penegak hukum pada saat dia akan mengambil keputusan. Ada yang namanya asas keadilan, ada yang namanya asas kemanfaatan. Jadi menurut saya tuntutan tadi hanya memenuhi unsur kepastian hukumnya. Asas keadilan dan kemanfaatannya belum. Contoh, untuk menentukan seseorang itu bisa dituduh bersalah seperti yang pernah saya utarakan, juga harus memenuhi kriteria yang namanya mens rea atau niat jahat. Jelas dalam terang benderang persidangan, klien saya bilang bahwa motif dia masuk dalam sindikat itu adalah untuk melakukan undercover. Kenapa tidak izin sama atasannya? Waktu itu klien saya mengatakan bahwa dia ingin bergerak betul-betul senyap sehingga tidak minta izin kemana-mana. Tapi intinya yang harus dicatat bahwa niat dia untuk melakukan undercover agent seperti yang dia sampaikan itu harusnya dipertimbangkan. Apakah adil gitu? Orang yang selama ini sudah berprestasi kepada masyarakat dan negara dengan prestasi-prestasinya, ternyata harus dijatuhi hukuman yang begitu maksimal. Menurut kami itu belum memenuhi rasa keadilan, sehingga kami akan mencoba
untuk membuat pledoi sebaik-baiknya bagi klien kami. Dari Bandar Lampung, Yuda Priyanda, Kupas TV melaporkan.